Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang 10 sampai yang 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Sejarah mencatat bahwa gereja Tuhan, orang-orang percaya, tak kala mereka mengalami penganiayaan, justru saat seperti itulah mereka bertumbuh di dalam iman mereka, bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Di masa penganiayaan seperti itulah mereka begitu bersemangat memberitakan Injil. Di masa penganiayaan seperti itulah gereja Tuhan bertumbuh, bertambah banyak. Ini dapat kita lihat di dalam kisah para rasul-rasul, kisah para rasul di gereja mula-mula. Bagaimana orang-orang yang ada di Yerusalem, orang percaya yang ada di Yerusalem mengalami penganiayaan. Oleh karena penganiayaan itu mereka tersebar kemana-mana. Mereka memberitakan Injil sehingga jumlah orang yang percaya kepada Tuhan semakin bertambah banyak. Apakah oleh karena itu kemudian di dalam hati kita merasa bahwa bagaimana kita berusaha untuk supaya kita mengalami penganiayaan, kita memprovokasi sekitar untuk kita mengalami penganiayaan, supaya kita mengalami hal seperti ini, di mana gereja bertumbuh di dalam iman dan kerohaniannya, bertumbuh di dalam imannya, bertumbuh dengan jumlah jemaat yang semakin bertambah. Tentu tidak boleh demikian. Kalau kita melakukan hal ini, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu adalah sebuah kebodohan. Oleh sebab itu kita harus dengan hikmat bijaksana. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik. Bagaimana kita berusaha supaya menghindar hal-hal itu supaya tidak terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita harus tulus. Kalau itu benar-benar terjadi dalam hidup kita, berbahagialah kita, diberkatilah kita. Ada sebuah gereja ini sudah lama sekali di tempat itu. Dan suatu ketika terjadi pergantian hamba Tuhan di gereja itu. Dan sebelum hamba Tuhan itu pergi ke tempat pelayanan yang baru itu, dia sudah diberitahukan kondisi sekitar gereja itu, yang mayoritas tidak begitu menyukai keberadaan gereja, bahkan keberadaan orang-orang percaya. Dia sudah dikasih tahu. Tapi tak kala dia ada di sana, dia menyukai musik dan dia pandai main musik. Dia libatkan pemuda remaja untuk latihan di gereja. Dan mereka belajar, berlatih itu tanpa pilih waktu. Pagi, siang, malam mereka berlatih. Dan lebih parah lagi, mereka membunyikan suaranya dengan keras karena mereka memakai sound system. Dan itu sangat mengganggu sekitarnya. Dan akhirnya mereka didemo. Dan demo itu kemudian meluas sedemikian rupa. Dan akhirnya diputuskan gereja ini harus ditutup, karena juga kebetulan gereja ini belum memperoleh izin. Dan kita merenungkan kembali peristiwa ini. Ini apakah penganiayaan yang disebabkan oleh karena kebenaran atau kebodohan? Kita harus perhatikan hal itu. Firman Tuhan memang mengatakan, berbahagialah, diberkatilah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, bukan karena kebodohan dan juga bukan karena kesalahan, apalagi kejahatan. Firman Tuhan jelas mengatakan, biarlah kita tak kalah mengalami penganiayaan oleh karena kebenaran, kita berbahagia, kita mendapat kebahagiaan itu, bahkan kita mendapatkan berkat itu. Berbahagia oleh karena penganiayaan, karena kita di dalam posisi yang benar. Tapi kita harus juga renungkan posisi kita yang benar ini, benarkah yang sesuai dengan firman Tuhan? Jangan sampai kita dianiaya oleh karena kebenaran diri kita sendiri, atau karena kebenaran aliran kita, atau kebenaran bahkan agama kita sendiri.
Oleh karena itu kita mungkin berbantahan, berdebat dengan orang lain untuk kita menempatkan posisi kita sebagai orang benar, teologi kita yang benar, agama kita yang benar. Tentu tidak demikian. Kita melihat sekarang di media-media massa ada perdebatan-perdebatan sejenis ini. Memang disukai banyak orang, ditonton banyak orang, karena perdebatan seperti ini seperti orang bertinju. Tapi saya harus katakan bahwa perdebatan-perdebatan seperti ini jauh lebih banyak hal yang tidak baik daripada baik. Karena apa? Menimbulkan sakit hati dan akhirnya saling serang, saling menyakiti, tidak mendapatkan solusi atau kebenaran yang hakiki dalam perdebatan mereka. Lain kalau itu dialog, tetapi dialog seringkali tidak begitu menyenangkan karena mungkin monoton. Tidak ada pertandingan di dalam, tidak ada pertarungan di dalamnya. Tapi kita harus ketahui perdebatan-perdebatan ini sebenarnya tidak begitu bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, kecuali hanya memuaskan ego atau kita mendapatkan penonton yang banyak. Kita dari media tertentu bisa mendapatkan uang, hanya itu saja. Tapi untuk pekerjaan Tuhan tidak. Lebih jauh lagi kalau kita melihat firman Tuhan katakan, berbahagialah oleh karena aku, Tuhan Yesus katakan. Dengan lebih jelas lagi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu, berbahagialah kita. Oleh karena Kristus kita mengalami celahan orang lain, difitnah oleh orang lain, dan difitnahkan hal-hal yang jahat dan dianiaya. Firman Tuhan katakan berbahagia. Firman Tuhan lebih jelas lagi mengatakan karena Kristus, bukan karena yang lain. Mungkin karena iman percaya kita kepada Kristus, kita dianiaya, kita dicelah, kita difitnahkan hal-hal yang jahat, atau karena pekerjaan Tuhan yang kita lakukan kita dicela, kita dianiaya, kita difitnah. Dan hal itu bisa terjadi dari luar maupun dari dalam. Tapi kalau kita melakukannya karena Kristus, firman Tuhan katakan berbahagialah. Hal ini untuk mengingatkan kita, sehingga tak kala kita mengalami hal itu, jangan kita menjadi kecewa, jangan kita menjadi mundur atau menjadi putus asa. Tapi biar kita semakin teguh, karena itu adalah sesuatu berkat Tuhan tersendiri dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan katakan bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Artinya firman Tuhan mau katakan apa? Satu hal yang penting, kita bersukacita, kita bergembira bukan karena aniaya itu. Itu penyakit kalau kita karena itu kita bersukacita dan bergembira. Tapi kita bersukacita, kita bergembira karena upah kita besar di surga. Bahkan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Karena nabi-nabi sebelumnya, hamba-hamba Tuhan sebelumnya juga mengalaminya. Dengan kata lain, tak kalah kita mengalami hal itu karena kebenaran, bukan karena kebodohan, bukan juga karena kesalahan, apalagi kejahatan. Maka kita harus bersukacita, bergembira karena upah kita besar di surga. Karena nabi-nabi sebelumnya pun mengalami. Artinya kita diposisikan sebagai hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Biarlah kita melewati hidup kita. Kita tidak boleh mengingininya, bahkan mengingininya pun tidak boleh, apalagi berusaha untuk hal itu. Tetapi tak kala kita mengalaminya oleh karena kebenaran, oleh karena Kristus, maka berbahagialah, karena upah kita besar di surga. Amin.